Bapak Ibu sekalian, sungguh saya merasa terhormat atas kesempatan pada batch yang ke-17 sejak kami mulai asesor yang pertama dibimbing oleh Komite Akreditasi Nasional Badan Standar Nasional di tahun 2017. Angkatan ini adalah angkat yang batch ke-17 telah mencetak asesor bersifat internasional yang secara pengakuan bisa diakui di seluruh dunia lebih dari 125 negara di dunia. Tinggal bagaimana kemampuan kita menggunakan bahasa asing. Sebanyak 327 bergelar SIPA yang diakui melalui peraturan Menteri Pendidikan Ristek nomor 6 tahun 2022 tentang pemberian gelar pada pasal 8C, bahwa pemberian gelar boleh dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Kebetulan lembaga sertifikasi Persun kami, yaitu lembaga penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 pada standarisasi penilaian kesesuaian untuk personal pada pasal 1 ayat 2 mendapatkan akreditasi internasional melalui Komite Akreditasi Nasional Badan Standarisasi Nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sungguh saya sangat bangga memberikan kontribusi pada bangsa dan negara ini, tidak hanya pengakuan secara nasional, tetapi memberikan pengakuan secara internasional, di mana secara ketat kami diawasi, surveillance setiap tahun, setiap tahap oleh Komite Akreditasi Nasional. Pada kali ini telah diluruskan 23 peserta dari 24 peserta. Bapak Ibu sekalian, kebanggaan kami lebih utama adalah setelah mencetak asesor SIPA 11 asesor di Universitas Pertahanan yang menjadi tulang punggung LSP Unhan yang telah terakreditasi oleh BSN kan, waktu itu dipelopori oleh yang terhormat Bapak Rektor saat itu, yaitu Profesor Dr. Amrullah Octavian, dan sekarang bertambah lagi menjadi 10 peserta, sehingga akan terdapat asesor dari Universitas Pertahanan sebanyak 21 orang, dan telah beberapa kali kontribusi dari atas izin Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Amrullah Octavian, dan sekarang Bapak Rektor Zoni Marosa telah mencetak beberapa JPT di berbagai kementerian. Terakhir di Bappenas, juga di MPR dan di Kejaksaan, bahkan untuk Kementerian Kesehatan. Kami mencetak seluruh direktur rumah sakit vertikal yang berbasis ISO 17024 dan dilakukan oleh asesor yang bersertifikasi ISO 17024 yang selalu didampingi oleh KAN, dan disidak apakah asesor yang melakukan itu sudah melakukan sertifikasi resmi. Dari BKN terdapat 5 peserta yang seluruhnya berhasil lulus, ya. Kemudian juga dari Angkatan Laut kalau tidak salah ada 2, kemudian dari Universitas Manado juga ada, kemudian dari yaitu Assessment Center Jasman dari Aceh yang afiliasinya juga dari BKN, mohon maaf kalau salah. Waktu itu telah menghubungi kami, yaitu Profesor Dr. Jasman Ma'aruf. Mungkin hadir di ruangan ini Pak Jasman. Sangat siap hadir. Oh, terima kasih. Wah, luar biasa ini Prof. Ya, selamat. Kemudian juga tidak lupa beberapa guru besar yang ikut, saya sangat bangga, yaitu Prof. Retno selalu setia bersama Quantum, ya, Bapak sekalian. Kemudian ada Prof. Said, ya, dan Prof. Abbas, ya. Senang kawan-kawan ini ikut juga bergabung dan akan ikut mendukung pencetaan pejabat-pejabat yang berkualifikasi nasional dan internasional. Nah, Bapak sekalian, saya sangat bangga bahwa Angkatan 17 ini ternyata bukan angkatan yang biasa-biasa saja. Banyak para senior
yang bergabung sini juga beberapa junior sebagai super tim dari Universitas Pertahanan, yaitu yang selalu berdampingan dengan saya, Pak ya Pak Karis. Pak Karis ya, Pak Karis, depannya Pak Karis ini, depannya siapa namanya? Lupa. Pak Karis ya, Pak Karis ya, sehingga selalu mendampingi pada saya dan Terima mendampingi kasih. saya saat sertifikasi untuk bela negara bersama Sarjana Penggerak Pembangunan, dan semua sertifikasinya berbasis ISO 17024 kewawasan dan bela negara. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa dalam uji kompetensi yang kami dasarkan pada pendekatan-pendekatan holistik, tidak hanya diukur kompetensi teknis dan bidangnya saja, kami juga menggali yang namanya soft skill. Jadi integritas kompetensi manajerial juga kami dalami, kami gali kepada masing-masing calon jabatan pimpinan tinggi dan para pegawai. Juga yang penting lagi Bapak sekalian, dan model tes yang kami lakukan, kami melakukan penambahan alat yang dinamakan tes wawasan kebangsaan. Ya, jangan sampai pejabat ini hebat, pinter, tetapi ternyata tidak cinta kepada bangsanya. Dalam satu kesatuan alat tes yang kami berikan, kami tambahkan beberapa alat tes yang sudah teruji coba di beberapa kementerian, antara lain misalnya emotional quotient, kemudian tes klinis dan tes kejiwaan sebagai portal alat tes yang Bapak Ibu juga sudah kami berikan. Bahkan kami juga menambahkan beberapa alat tes, misalnya kalau untuk jaksa itu wawasan kenegarawanan dan wawasan kepemerintahan. Beberapa alat tes yang customized kami desain adalah untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan job desk dan tanggung jawab pada bangsa dan negara. Bapak-Ibu sekalian, besar harapan kami bahwa Bapak Ibu memberikan tuntunan pada kami, memberi arahan, memberi peringatan, memberi satu suri dan teladan agar kami lebih sempurna, kita sama-sama lebih belajar, karena di atas langit masih ada langit, kita saling isi mengisi, mengingatkan, memberikan satu guidance, melengkapi segala sesuatu yang ada di dalam model assessment center yang berpola berbeda dengan yang ada di luar negeri. Di luar negeri, assessment center itu murni kompetensi manajerial, tetapi sejak tahun 2002, sejak kami mendapatkan data, kami melakukan satu langkah konkret yang kemudian disetujui oleh Bappenas, yaitu menggabungkan karakter sebagai bagian dari pengukuran. Sehingga oleh Bappenas, konsep the right man on the right place ditambah dengan with the right character. Untuk GPT waktu itu diarahkan 70% kompetensi manajerial, kemudian karakter dimasukkan sebagai bobot 30%. Tentu hal ini perlu lagi dipelajari oleh kita bersama untuk menyempurnakan seluruh alat tes yang berbasis standar kompetensi jabatan. Demikian sambutan saya, mohon maaf kalau agak panjang, dan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan bisa mengikuti kegiatan ini, dan selamat menyandang gelar Certified International Personal Assessor yang bisa disandang berbasis Permen 6 nomor 22 penduduk Ristek. Terima kasih, selamat malam. Yang saya hormati Prof. Pribadiono, yang saya hormati seluruh manajemen dari Quantum, kemudian yang saya hormati para peserta pengukuhan pemegang sertifikat SIPA yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Prof. Pribadiono atas kesempatan yang diberikan untuk hadir dalam acara ini. Saya merasa penting bahwa keberhasilan Quantum ini harus selalu didukung di dalam melaksanakan tugas-tugas ke depannya. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, Prof, bahwa hasil dari pemegang SIPA di Unhan saat ini juga sudah
melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan tugas untuk melakukan assessment untuk sarjana penggerak pembangunan juga telah berhasil dan dilakukan dengan baik. Jadi artinya dalam waktu singkat para pemegang SIPA dari Unhan ini sudah diberikan tugas untuk melakukan assessment kepada para peserta dari sarjana penggerak pembangunan ini untuk mendapatkan sesuai motonya dari Quantum ini, the right man in the right place with the right character. Untuk para peserta, saya juga mengucapkan selamat kesempatan untuk pengukuhan sertifikasi kompetensi sebagai SIPA. Ini adalah merupakan suatu pencapaian untuk masing-masing institusi di mana para peserta bertugas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa assessment center ini masih belum terlalu membudaya di dalam proses manajemen organisasi-organisasi di seluruh Indonesia. Sebagian organisasi di institusi pemerintah, lembaga sudah menerapkan assessment center, sementara yang di swasta dan juga di berbagai sektor pembangunan yang lain kelihatannya perlu ditingkatkan peranan dari pejabatnya untuk penting menetapkan adanya assessment center sebagai salah satu instrumen untuk bisa menentukan siapa pejabat yang dapat atau personil yang dapat dipromosikan. Dengan demikian, maka sangat penting peran dari asesor di dalam assessment center itu sendiri. Alat-alat tes tadi sudah disampaikan oleh Prof. Pribadiono, tapi saya berupaya untuk fokus memberikan semacam masukan kepada para peserta nantinya yang akan menjadi asesor, bahwa hasil assessment ini juga merupakan hasil tes yang dapat diperoleh dari pelaksanaan tes itu sendiri. Namun yang penting nantinya adalah interpretasi dari asesor. Interpretasi dari asesor ini juga memegang peran yang sangat menentukan hingga akhirnya memberikan penilaian. Jadi kombinasi dari hasil assessment, interpretasi asesor, dan penilaian akhir ini harus tepat agar tidak salah di dalam membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, selanjutnya para asesor juga dituntut nantinya untuk dapat menyiapkan alat-alat tes. Ada banyak sekali alat tes yang mungkin sudah dipelajari dalam program SIPA ini, mulai dari tes kognitif, tes kepribadian, tes integritas, tes fisik, tes keterampilan, tes kecerdasan emosi, tes psikometri, tes simulasi, dan tes self-reference, hingga tes analisa kasus. Maka dari bermacam-macam tes ini yang sebetulnya sangat penting dan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari institusi masing-masing, maka pada intinya para asesor harus bisa menetapkan kompetensi inti, kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi khusus. Nah, ini adalah pengalaman kami sendiri dalam menyusun alat tes di assessment center di Unhan. Sehingga kredibilitas alat tes itu bisa diterima oleh semua pihak yang terkait. Yang tidak kalah pentingnya adalah kepada para asesor nantinya adalah menetapkan penilaian akhir yang sesuai dengan objektivitas, mulai dari level 1 yang para personel pada level dasar, level 2 terampil, level 3 mahir, dan sampai dengan level 4 yang ahli. Mungkin kita sudah mendapatkan materi pendalaman ketika membahas 9 kuadran dari hasil assessment yang telah disampaikan oleh Quantum.
Terakhir mungkin yang dapat kami sampaikan di sini, Prof. Pribadiono, adalah untuk persiapan dari kuantum sendiri apabila nantinya seperti yang tadi disampaikan, karena ini adalah Certified International Person Assessor, maka tes-tes yang terkait dengan penggunaan bahasa internasional ini mungkin juga bisa diakomodasi sebagai bagian dari tes dari para asesor itu sendiri. Karena sebagai pemegang sertifikasi internasional, maka kemampuan berbahasa internasional ini sangat penting. Bagaimana terminologi-terminologi tes atau diksi-diksi nomenklatur dari setiap tes ini juga perlu penyesuaian dalam bahasa internasional. Apa yang dimaksud dengan tes-tes itu sendiri harus juga memiliki kaidah internasional, sehingga memang betul-betul nantinya kuantum ini dapat memberikan sertifikasi kepada para peserta asesor dari negara lain. Sangat penting nantinya kuantum ini menjelma menjadi salah satu institusi yang berperan penting dalam di kawasan. Kami juga dapat memberikan kontribusi apabila memang kuantum nantinya akan berkiprah di kawasan, apakah menjadi institusi pemegang sertifikasi untuk level ASEAN. Nah, ini yang bisa kita coba untuk tawarkan. Beberapa skema dan mekanisme untuk assessment ini juga penting untuk melakukan penetrasi kepada para asesor di lingkungan ASEAN ataupun di seluruh dunia. Sehingga dengan demikian maka kita Indonesia akan dikenal sebagai negara yang memang mampu menyiapkan instrumen tes untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai bidang dan sektor. Demikian yang dapat kami sampaikan, Prof. Pribadiono. Semoga apa yang telah dilakukan oleh kuantum ini dapat benar-benar bermanfaat bagi negara dan bangsa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para peserta sekalian, pemegang sertifikasi SIPA, Certified International Person Assessor. Terima kasih, selamat malam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Pribadiono, MS, selaku founder Quantum Human Resource Management Internasional. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Amarullah Octavian, ST MSc, selaku Wakil Kepala BRIN. Yang kami hormati, yang mungkin juga akan hadir secara online, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Prasetyo, MSc, dan Bapak Doni Purnomo. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, mungkin juga Bapak Ibu coach, mentor dari Quantum Internasional. Yang kami hormati Bapak Ibu manajemen Quantum, dan yang kami banggakan Bapak Ibu pemegang sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, Certified International Person Assessor atau SIPA. Bapak Ibu hadirin semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pada prinsipnya dari Badan Kepegawaian Negara, khususnya di Pusat Penilaian Kompetensi ASN ini, sangat mendukung penyelenggaraan sertifikasi ini. Karena kami di BKN selaku instansi pembina untuk jabatan asesor SDM aparatur, dan pembina untuk lembaga penyelenggara penilaian kompetensi bagi aparatur sipil negara. Jadi kami membina tidak hanya pejabatnya, asesornya, tetapi juga lembaga penilainya. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita ingin membangun suatu standar yang sama. Ya, artinya bahwa ketika teman-teman asesor, baik dari asesor SDM dari PNS ataupun asesor independen yang dari luar, memiliki standar yang sama. Itu yang coba kami lakukan saat ini. Kenapa? Karena kami di PKN
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, diamanatkan bahwa manajemen ASN berbasiskan kepada merit system. Jadi kalau kita bicara merit system, di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa merit system dasarnya dari kualifikasi. Kualifikasi itu dari pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Dari kompetensi, potensi, terus juga kinerja, ditambah lagi terkait dengan integritas dan moralitas. Ini juga yang diamanatkan di dalam undang-undang. Sehingga kami terus-menerus mengembangkan alat ukur yang sifatnya standar, ya khususnya kalau kita bicara kompetensi juga terdiri dari kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi teknis. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Prof. Pribadiono. Pada prinsipnya itu yang saat ini kita lakukan. Sehingga standarisasi certified assessor ini juga menjadi sangat penting untuk menjaga bahwa hasil assessment itu memiliki standar yang sama dan bisa diperbandingkan, Bapak Ibu. Jadi karena diamanatkan di dalam Undang-Undang ASN bahwa in the end of the day, bahwa setiap instansi, kementerian, lembaga, dan instansi daerah diharapkan memiliki talent pool, manajemen talenta. Kalau kita bicara manajemen talenta, talent pool itu ada 9 kuadran, 9 kotak, yaitu yang diamanatkan di dalam Permenpan, dan di dalam 9 kuadran ini yang terdiri dari kompetensi dan kinerja. Ini yang menjadi tantangan, dan secara agregat BKN harus mampu menyajikan data talenta nasional. Ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita mampu menyajikan data talenta nasional yang kita kumpulkan dari hasil penilaian potensi dan kompetensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penilaian kompetensi. Ya, baik dari kementerian, dari lembaga, universitas, maupun dari lembaga-lembaga swasta. Ini yang bagaimana kita bisa menjamin bahwa hasilnya itu memiliki standar yang sama. Ini menjadi tantangan, dan kami terus berkolaborasi, berkoordinasi, baik dari lembaga-lembaga penilaian kompetensi, baik dari pemerintah, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, termasuk juga dengan universitas dan lembaga-lembaga swasta, seperti dengan yang disampaikan oleh Pak Prof. Pribadiono, ya kita terus-menerus juga bagaimana kita membangun standar yang sama, dan itu bisa digunakan oleh seluruh lembaga penilaian kompetensi, khususnya ketika menilai aparatur sipil negara. Ini yang terus coba kita kolaborasikan, kita koordinasikan, dan kita kerjasamakan sehingga kita mempunyai standar yang sama. Mungkin tadi disampaikan oleh Bapak Prof. Pribadiono, mungkin teman-teman yang sudah certified internasional ini memiliki standar yang tinggi. Sedangkan ada beberapa teman-teman asesor kami itu masih memiliki standar yang belum tinggi itu, tetapi ya harus kita buat suatu standar yang sama. Mungkin di tengah-tengahnya kita akan buat garis di tengah-tengahnya itu yang standar bagi asesor, sehingga hasil yang dilakukan, hasil asesmennya akan menghasilkan standar yang sama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mendukung hal tersebut, maka juga peran asesmen sangat penting, tadi sudah disampaikan, dan kami juga di BKN sudah membentuk semacam asosiasi, dan kami harapkan di dalam asosiasi lembaga penilaian kompetensi ini juga nanti akan melibatkan teman-teman dari lembaga-lembaga asesor swasta. Sekarang masih kita coba mengumpulkan yang dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, namun dalam waktu dekat akan kita coba lakukan penggabungan atau kita ajak kolaborasi untuk teman-teman asesor-asesor swasta yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman di dalam kegiatan asesmen, sehingga itu bisa mewarnai khususnya di dalam penilaian-penilaian kompetensi dan potensi bagi aparatur sipil negara. Yang kita pikirkan saat ini bagaimana kita juga mampu menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki
peran strategis ya, khususnya di dalam jabatan-jabatan strategis ini yang juga perlu kita siapkan. Seperti apa nanti kompetensinya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gula dan Bapak Badiono ya, kira-kira kompetensi seperti apa sih? Leader-leader ASN di depan itu seperti apa? Nantinya juga ini jadi tantangan buat kami selaku instansi pembina manajemen ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga tadi sudah diamanatkan kepada kami juga bahwa di dalam kegiatan malam ini, mohon izin, kami akan menyampaikan terkait dengan pengukuhan Bapak Ibu selaku peserta yang telah meraih Certified International Person Assessor. Dengan ini mohon izin, saya akan membacakan draft yang sudah disampaikan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita merayakan tonggak sejarah baru dalam dunia asesmen. Para peserta batch 17 telah berhasil menaklukkan tantangan dan meraih prestasi yang membanggakan. Dengan sertifikat ini, Bapak Ibu tidak hanya menjadi asesor, tetapi juga menjadi agen perubahan yang akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan individu di Indonesia. Menjadi seorang Certified International Person Assessor adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu telah dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan penilaian yang objektif, adil, dan relevan. Teruslah belajar dan berkembang agar Bapak Ibu dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi dunia asesmen. Selamat kepada para asesor batch 17, pencapaian ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh makna. Dunia membutuhkan asesor-asesor yang kompeten dan berintegritas seperti Bapak Ibu. Teruslah berkaya dan menginspirasi orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Dengan bangga, kami kukuhkan Bapak Ibu untuk menjadi asesor metodologi asesmen sumber daya manusia yang daftar namanya akan disampaikan oleh panitia. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengaturkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah meraih Certified International Person Assessor atau CIPA, dan dengan sertifikat yang telah dimiliki dapat bermanfaat bagi pengelolaan organisasi. Dengan segala puji syukur juga dan mengucapkan segala terima kasih kami kepada Quantum yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan peluang ya, di dalam pelaksanaan pelatihan ini. Ya. Tentunya dalam Quantum juga ada Profesor Pribadiono beserta seluruh elemennya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu ya. Ada Bu Ratna, ada Mas Ardika, ada Mbak Sonia, dan yang lain-lainnya. Kami mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, asesmen personil ini sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa menurut saya. Di dalam siklus pembinaan personil ada rekrutmen, ada pelatihan atau pendidikan, ada penggunaan personel itu sendiri, kemudian ada tahap pemisahan, bahkan penyaluran. Ya, ini rekrutmen tentunya merupakan suatu hal yang harus dan absolut harus diperhatikan, karena ini merupakan salah satu sumber bahwa sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kita semuanya peserta pelatihan ini untuk mendapatkan kesempatan sebagai asesor. Ya. Kehormatan ini sekaligus menjadi sebuah tanggung jawab yang tinggi, karena baik dan buruknya institusi, baik dan buruknya lembaga adalah sangat tergantung dari SDM yang ada, dari personil yang ada. Nah, keberadaan personil di sebuah institusi juga tentunya sangat tergantung pada proses rekrutmen. Nah, disinilah titik absolutnya, pentingnya daripada para asesor ini. Kami sangat berterima kasih kepada guru-guru kami yang telah menginspirasi kami
dan telah kami jadikan referensi untuk langkah-langkah berikutnya, terutama dari Pak Pribadiono yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pribadiono dan juga Bapak Profesor Octavian. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada manajemen Quantum yang telah memfasilitasi proses ini begitu bagus, begitu tertib dan luar biasa, ketat, menegangkan, dan alhamdulillah kami ini bisa lolos ya. Jadi terima kasih banyak ini atas proses memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kami ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kami beruntung bahwa dengan mengikuti acara di Quantum ini, kami bertemu dengan orang-orang hebat, teman-teman diskusi yang luar biasa, dan menambah saudara bagi kami, menambah sahabat bagi kami. Tentu dengan berakhirnya, ini bukan berarti berakhir pula hubungan kita. Kita berharap ini menjadi link. Jadi Quantum adalah alma mater kita. Tentu kami merasa bagian daripada Quantum. Dan juga teman-teman lain saya kira juga bagian dari Quantum. Dan oleh karena itu kami terus-menerus ingin mendapatkan tambahan charging dari Quantum. Dan kita juga berharap alumni Quantum itu bisa ada satu semacam kesatuan. Ada persatuan yang saling mengingatkan, saling membantu. Kan apalagi ini tes GPT banyak sekali di Indonesia, di Sumatera juga cukup banyak. Mana tahu ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan yang saling membantu. Quantum adalah ibu kita, Quantum adalah alma mater kita. Untuk itu kami berharap kerjasama ke depan semakin intens di antara alumni dengan Quantum. Kemudian Bapak Ibu yang saya cintai, kita tahu bahwa negara ini jika ingin maju ke depannya memiliki SDM yang bagus. SDM yang tepat itu diperoleh melalui proses rekrutmen yang tepat. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh Quantum ini adalah suatu hal yang sangat diberikan apresiasi, memperbanyak para asesor-asesor hebat. Kita khawatir sekali asesor yang hadir di selama ini itu tanpa dasar, tanpa persiapan yang cukup. Jadi saya berharap teman-teman yang akan menjadi asesor, yang dan sedang menjadi asesor ini harus mengikuti mendapatkan SIPA dari Quantum. Dan saya melihat, saya naik saksi bahwa Quantum telah menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemberi pengukuh SIPA adalah sangat layak. Memberikan proses pembelajaran yang bagus, ujiannya juga luar biasa hebat. Jadi saya kira teman-teman di Indonesia ini sudah sewajarnya mengikuti pelatihan asesor ini di Quantum. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Pribadiono yang telah memberikan kesempatan kepada kami berlima untuk mengikuti sertifikasi SIPA ini. Pertama kami kaget karena profesor sendiri langsung mengundang kami dan ada tambahan gratis untuk BKN. Itu yang membuat kami berlima harus ikut kegiatan ini. Jadi kepada Profesor Pribadiono kami mengucapkan terima kasih dan selama mengikuti sertifikasi ini banyak manfaat yang kami peroleh. Mulai dari bagaimana tata kelolanya, kemudian ada juga standarisasi untuk formulir-formulir yang dimulai dari form 1 sampai dengan form 11 atau 13 ya, kira-kira seperti itu, dan aplikasi tesnya yang sangat-sangat user friendly. Ini memberikan masukan kepada kami dan sebenarnya kami juga di BKN sudah memiliki formulir-formulir dan seterusnya, namun belum terstandarisasi. Kami juga sudah melakukan ujian-ujian dengan aplikasi, namun kalau dibandingkan dengan aplikasi yang dimiliki oleh Quantum, lebih user-friendly punyanya Quantum. Kira-kira itu yang bisa kami peroleh dari sertifikasi SIPA ini. Terima kasih.
Baik, Prof. Kemudian secara pribadi, Prof, saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman sharing bahwa ada manfaat yang bisa kita tiru dari kuantum. Minimal standarisasi untuk formulir-formulir, kemudian perbaikan pada aplikasi kami. Kemudian manfaat secara pribadi, Prof, mengenai kegiatan sertifikasi dan gelar CIPA yang sudah saya peroleh secara pribadi ini bermanfaat sekali, Prof, sebagai persiapan pensiun, Prof. Nah, pesannya dari kami, Prof, kalau ada sertifikasi lain atau mungkin bisa diciptakan sertifikasi lain yang khusus untuk asesor kompetensi, Prof, mungkin ini bisa diadakan lagi. Jadi kalau CIPA ini mungkin luas ya, Prof. Mungkin ada yang lebih spesifik, mungkin ini bisa kita ikuti lagi sebagai pendalaman atas profesi sebagai asesor.